Gunung Langzang dan Tebing Juyun adalah tempat pertama dari 4 tempat paling jahat di benua Changyun. Kaki Tebing Juyun dikenal sebagai kuburan dewa kematian. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya orang yang jatuh dari Tebing Juyun. Di antara mereka, bahkan ada 3 ahli tingkat raja yang cukup kuat untuk mencapai langit, namun tidak ada seorang pun yang pernah selamat. Pada saat ini, di tepi Tebing Juyun, bersandar pada batu besar setinggi 2 orang, seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam berlumuran darah. Ada banyak luka di pakaian hitamnya. Dia hanya berdiri di sini. Di hanya beberapa tarikan napas, genangan kecil darah berkumpul di kakinya. Dadanya naik turun dengan hebat, nafasnya sangat berat, dan setiap otot di tubuhnya sedikit gemetar. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar kelelahan dan hampir kelelahan. Jika bukan karena batu besar di sampingnya, dia akan sangat kelelahan. Dia bahkan mungkin tidak mampu berdiri. Namun, matanya sedingin 2 pisau dingin, tanpa ada tanda-tanda mengendur, memancarkan cahaya yang ganas seperti serigala, dan sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran yang sangat mengejek dan meremehkan. Di depannya, kerumunan gelap memblokir semua rute pelariannya. Yunce, kamu berada di ujung talimu. Serahkan mutiara racun langit dengan patuh, dan kami mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Hari ini kami akan melakukan keadilan bagi Tuhan dan menyingkirkanmu, momok ini. Jika kamu jangan cepat-cepat menyerahkan mutiara racun langit, aku bisa membiarkanmu mati bahagia. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan sakitnya 10.000 bilah pedang yang menusuk jantungmu. Yunce, jangan keras kepala lagi. Satu-satunya jalanmu keluar sekarang adalah menyerahkan mutiara racun langit. Benda suci semacam ini bukan untukmu. Kamu pantas mendapatkannya. Gelombang raungan datang dari kerumunan, dan semua orang meraung dengan kebenaran dan kebenaran. Dan jika ada orang dari benua Changyun yang lewat di sini saat ini, mereka akan terkejut dan tercengang dengan barisan di depan mereka. Kerumunan gelap ini hampir menyatukan semua sekte terkuat di benua Changyun, dan hampir semua pemimpinnya, sekte hadir secara langsung. Bahkan beberapa monster tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan dilupakan juga disertakan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang berdiri di sini adalah orang super kuat yang mampu menggoyahkan satu pihak. Sekarang, mereka semua berkumpul di sini, hanya untuk pria di depan mereka yang telah dipaksa ke tepi Tebing Juyun. Lebih tepatnya, itu untuk mutiara racun langit di tangannya, benda suci nomor 1 di benua Changyun. Kerumunan itu perlahan mendekat sambil meneriakkan ancaman. Mutiara racun akhirnya muncul lagi pada hari itu. Dihadapkan pada godaan besar yang tak tertahankan, orang-orang kuat yang berdiri di puncak benua ini semuanya menyerbu masuk. Setelah 3 hari 3 malam pengejaran, mereka akhirnya mencapai momen ketika mereka bisa memanen buahnya. Menginginkan ini, mutiara racun langit. Yunce mencibir, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan manik hijau yang memancarkan cahaya redup muncul di tangannya. Saat manik itu menunjukkan cahayanya, langkah semua orang yang mendekat terhenti. Mata mereka tertuju pada warna hijau, memancarkan cahaya yang sangat rakus. Masing-masing orang kuat yang mampu mencengangkan dunia, kini tampak begitu rendah hati dan jelek di mata Yunce. Matanya perlahan miring ke atas. Meskipun dia berada dalam situasi putus asa, matanya masih sombong dan sarkastik. Jauh di dalam matanya, mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Tuanku telah membantu dunia dengan hidupnya, dan dia telah menyelamatkan banyak nyawa. Carilah ketenaran atau kekayaan, tapi karena mutiara racun, langit ini, 7 tahun yang lalu, kalian yang disebut orang-orang baik, memaksa tuanku mati. Aku benci diriku sendiri karena tidak berguna, selama 7 tahun penuh. Aku belum pernah memusnahkan semua sekte omong kosongmu selama bertahun-tahun. Setiap kata berdenting, penuh dengan kebencian yang mendalam. Meski 7 tahun telah berlalu, 2 air mata darah masih mengalir dari sudut matanya saat memikirkan kematian tragis tuannya. Yunce tidak tahu siapa orang tuanya, dia baru berumur beberapa hari ketika tuannya menjemputnya. Ketika dia mengambil Yunce, saat itu berada di kedalaman musim semi, dengan awan tipis dan angin sepoi-sepoi, serta pegunungan yang jernih dan air yang jernih, jadi dia menamainya Yunce, dengan harapan pikirannya akan semurni awan dan sebening air. Ketika kamu besar nanti, kamu dapat mewarisi jubahnya dan menjadi seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka dengan hati yang bersih. Tidak peduli seberapa serius penyakit atau cederanya dapat disembuhkan dengan aman di bawah tangan ahlinya.
Alasannya adalah mutiara racun langit yang selalu dia sembunyikan di dalam tubuhnya. Kata racun surgawi menunjukkan bahwa manik ini memiliki kekuatan racun yang sangat besar, tetapi obat dan racun adalah sama. Obat dan racun memiliki asal yang sama. Sang master tidak pernah menggunakan kekuatan racunnya dalam hidupnya, tetapi telah menggunakan semua manik-manik yang diekstraksi dan dilebur. Dengan kemampuannya, dia dapat membuat obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya dan menyelamatkan banyak nyawa dan pasien. Dia mengajari Yunce semua keterampilan medisnya, tetapi 7 tahun yang lalu, terungkap bahwa dia menyembunyikan mutiara racun langit. Dia memberikan mutiara racun langit kepada Yunce dan memintanya untuk melarikan diri, namun dia meninggal di berbagai tempat. Bawahan sekte tersebut, setelah mendengar berita kematian tuannya, Yunce menangis dengan sedihnya selama 3 hari 3 malam. Akar kebencian terkubur di dalam hatinya. Dia tidak lagi mempelajari ilmu kedokteran, tetapi dengan gila-gilaan menyerap kekuatan racun yang mengerikan di mutiara racun langit. Balas dendam menjadi satu-satunya keyakinannya. 7 tahun kemudian, ia berhasil meracuni dan akhirnya membuka taring balas dendamnya. Dalam waktu kurang dari 10 hari, racun tersebut menyebar ribuan mil dan membunuh banyak orang. Hal ini juga menyebabkan kekacauan dan kepanikan di seluruh benua Changyun, bahkan menarik perhatian dari para ahli top itu. Untuk merebut mutiara racun langit, mereka bersama-sama memburu Yunce sampai saat ini. Dia memandang semua orang di hadapannya dengan kesal, dan senyumnya menjadi semakin dingin. "Kamu bajingan, kamu ingin mendapatkan mutiara racun langit di tanganku, mimpi sajalah." Petik 2. Dia sebenarnya menelan mutiara racun langit. "Yunce, apakah kamu akan mati?" "Tidak masalah, apapun yang terjadi, kami membunuh orang untuk mendapatkan mutiara." Setelah mutiara racun langit memasuki tubuhnya, Yunce tidak bertindak seperti ini. Seperti yang mereka duga, racun menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia mati mendadak. Hanya cahaya virus samar yang muncul di permukaan tubuhnya. Bunuh dia segera, kalau tidak, jika ada perubahan pada mutiara racun langit di tubuhnya, sesuatu akan terjadi. Dengan raungan yang keras, selusin orang di depan bergegas menuju Yunce pada saat yang bersamaan. Melihat sosok-sosok yang dia harap bisa hancur menjadi abu, Yunce tertawa liar, tawanya serak dan lemah, tapi dia penuh kebanggaan. "Aku tidak bisa membunuhmu, dan kamu bahkan tidak bisa mencoba membunuhku. Kalian bajingan, tidak mungkin kalian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan mutiara racun. Langit, apalagi mengambil nyawaku dari Yunce. Bahkan jika aku mati, aku hanya akan mati dengan tanganku sendiri." Hahaha. Dengan tertawa liar, Yunce tiba-tiba melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, melompat ke belakang. "Hentikan dia!" Setelah mengetahui niat Yunce, seruan itu terdengar memekakan telinga. 5 atau 6 tangan meraih ke arah Yunce, tapi mereka tidak bisa menangkap jejaknya sama sekali. "Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya merosot ke dasar tebing Juyun." Tebing Juyun benar-benar tempat pemakaman yang cocok untukku, Yunce. Aku tidak punya kekhawatiran dalam hidup ini, tapi sayang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan membalas dendam, dia juga gagal menemukan orang tua kandungku. Yunce dengan lembut memegang liontin perak di dadanya. Itulah satu-satunya barang yang dia miliki ketika tuannya menjemputnya. Dengan angin menderu-deru di telinganya, dia perlahan-lahan menutup matanya dan membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam jurang gelap yang seolah tak berujung. Bab 1. Kesadaran Yunce berangsur-angsur sadar. Apa yang terjadi? Apakah aku belum mati? Saya jelas-jelas jatuh dari tebing Juyun, bagaimana mungkin saya masih hidup? Dan tidak ada rasa sakit di tubuh saya, bahkan tidak ada rasa tidak nyaman. Bagaimana kabarnya? Yunce tiba-tiba membuka matanya, segera berdiri dan duduk, dan terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di tempat tidur empuk yang besar, dengan Manchester United merah besar tergantung di atas tempat tidur, menciptakan suasana meriah. "Ah, Xiao Che, kamu sudah bangun." Suara seorang gadis yang terkejut datang dari telinganya, dan kemudian, wajah tenang seorang gadis muncul di hadapannya. Ini adalah seorang gadis yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun, dia mengenakan gaun hijau zamrud, wajahnya lembut dan halus, bibirnya merah dan harum, hidungnya halus dan terangkat, dan matanya penuh kejutan mata air jernih di kolam sangat jernih dan menawan. Seluruh pipi lembut dan bercahaya. Dengan keanggunannya di usia yang begitu muda, bisa dibayangkan betapa cantiknya dia saat besar nanti.
Melihat gadis ini begitu dekat, Yun Che tertegun sejenak, dan kemudian tanpa sadar dia mengucapkan 3 kata, "Bibi kecil." Pergelangan tangan gadis seputih salju itu terangkat, dan tangan kecilnya yang hangat seperti batu giok menekan dahi Yun Che. Ekspresinya menjadi lebih rileks, dan dia berkata dengan gembira, suhu tubuh hampir kembali normal. "Hebat, aku hampir baru saja akan dibunuh. Aku takut setengah mati. Xiao Che, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun sekarang?" Menghadapi mata gadis itu yang dipenuhi kekhawatiran mendalam, Yun Che menggelengkan kepalanya dengan agak kaku, jiwanya benar-benar terpisah. "Kamu sebaiknya istirahat sebentar. Aku akan segera memberitahu kakekmu. Hari ini adalah hari istimewamu. Kamu tiba-tiba pingsan dan kakekmu hampir menjadi gila." Dia keluar untuk mengundang Tuan Situ secara langsung. Gadis itu sangat cemas sehingga dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada ekspresi Yun Che. Dia menekan bahu Yun Che dan memintanya untuk berbaring kembali di tempat tidur, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Pintunya tertutup, dan Yun Che duduk dari tempat tidur lagi, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Ini adalah kota Liu Yun, kota paling timur dari Kekaisaran Angin Biru, salah satu dari 7 kerajaan di benua Tianshuan, dan dia adalah satu-satunya cucu dari tetua kelima klan Xiao di kota Liu Yun, Xiao Che. "Saya baru berusia 16 tahun ini. Ini adalah identitasnya saat ini." Ingatannya tiba-tiba tumpang tindih dengan ingatan lebih dari 20 tahun di benua Changyun, membuatnya tiba-tiba sadar. "Saya Xiao Che, jadi apa yang terjadi dengan ingatan benua Changyun? Mungkinkah setelah kematian di benua Changyun, dia melakukan perjalanan ke tubuh ini?" Salah, dia jelas-jelas adalah Xiao Che. Segala sesuatu di ruangan ini sangat familiar bagiku. Dari kecil hingga dewasa, semua kenangannya jelas. Semuanya dialami sendiri, dan aku pasti tidak akan mencuri ingatan orang lain. Mungkinkah semua yang ada di benua Changyun hanyalah mimpi? Setelah jatuh dari tebing Juyun, apakah dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya? Tapi ingatan benua Changyun juga sangat jelas. Bagaimana mungkin 24 tahun keluhan dan kebencian itu hanya mimpi? Apa sebenarnya yang terjadi? Yun Che, seharusnya sekarang adalah Xiao Che. Dia tertegun untuk waktu yang lama, matanya akhirnya tenang, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Saat itu masih pagi, dan langit di luar belum cerah. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Xia Qingyue. 2/4 jam yang lalu, dia dibangunkan oleh bibi kecilnya, mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, dan kemudian meminum semangkuk bubur yang dimasak oleh bibi kecilnya. Lalu, "Hei, aku merasa lemas seluruhnya, dan kemudian aku tidak tahu apa-apa. Saya tidak bangun sampai sekarang." Saat ini, rasa aneh keluar dari bibirnya. Xiao Che sedikit mengerucutkan bibirnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. "Ini, bubuk pembunuh jantung." Selama bertahun-tahun di benua Changyun, Yun Che yang memiliki mutiara racun langit di tubuhnya mengetahui semua racun yang ada di dunia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada racun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Tidak peduli apapun yang terjadi jenis racunnya, dia bisa langsung mengenalinya hanya dengan sedikit mengendus identifikasi nama dan komposisi racun ini. Pada saat yang sama, dengan memiliki mutiara racun langit, dia kebal terhadap semua racun, dan betapapun kuatnya racun itu, mustahil untuk melukainya. Killing Heart Powder terbuat dari Jue Huncao dan Purple Begonia, tidak berwarna dan tidak berbau jika dilarutkan dalam air. Hanya dibutuhkan 10 detik setelah masuk ke dalam tubuh untuk merenggut nyawa seseorang dan langsung membunuhnya, bahkan tidak akan ada bekas keracunan di tubuh. Mata Xiao Che menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengerti. Ternyata dia tidak koma sekarang, tapi bubur yang diminumnya dibubuhi bubuk pembunuh jantung, dan dia diracun sampai mati. Setelah kematian dan reinkarnasi, ia lahir di benua Changyun. Setelah jatuh dari tebing Juyun di benua Changyun, ia sebenarnya terlahir kembali di tubuh yang baru saja mati di kehidupan sebelumnya. Meski hal semacam ini terdengar seperti fantasi, itulah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Xiao Che. Tunggu, kalau begitu, tubuhku saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan racun sama sekali. Kenapa aku baru saja bersentuhan dengan bubuk pembunuh jantung di bibirku, tapi sekarang aku aman dan sehat? Perasaan sedikit aneh datang dari telapak tangan kirinya. Xiao Che mengangkat tangan kirinya dan tiba-tiba menemukan ada tanda lingkaran hijau tercetak di telapak tangannya. Bentuk, warna, dan ukuran tanda ini jelas persis sama dengan mutiara racun langit.
Sebelum jatuh dari tebing Juyun, ia menelan mutiara racun langit langsung ke perutnya dalam situasi putus asa. Ia tidak tahu apa akibatnya. Namun saat ini, tanda di tangannya sepertinya adalah mutiara racun langit yang telah melintasi waktu bersamanya. Mutiara racun langit. Melihat tanda yang tampak seperti mutiara racun langit dalam kebingungan, Xiao Ce bergumam tanpa sadar. Saat suaranya jatuh, tanda hijau di telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan bola cahaya hijau. Matanya tiba-tiba kabur tanpa alasan, dan otaknya sedikit pusing, menyebabkan dia tanpa sadar menutup matanya. Saat dia membuka matanya saat ini, dunia di sekitarnya telah berubah menjadi hijau luas. Dunia hijau ini kosong, tanpa ujung yang terlihat, dan dipenuhi dengan aura samar dari mutiara racun langit. Xiao Ce tertegun beberapa saat sebelum akhirnya menyadari bahwa rohnya sebenarnya telah memasuki dunia batin dari mutiara racun langit. Ternyata ada dunia yang begitu luas di dalam mutiara racun langit. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia menelan mutiara racun langit apapun konsekuensinya, dan benar-benar membiarkan mutiara racun langit mengikutinya sepanjang waktu dan sepertinya menjadi bagian dari tubuhnya. Karena kamu boleh masuk, kamu juga harus bisa keluar. Xiao Ce menutup matanya dan berpikir sebentar. Tiba-tiba, dunia hijau di sekelilingnya dengan cepat runtuh. Saat dia membuka matanya lagi, dia melihat ruangan yang familiar di hadapannya. Melihat tanda hijau muda di telapak tangannya, Xiao Ce perlahan tersenyum. Meskipun dia tidak tahu mengapa hal luar biasa seperti itu terjadi, dia tidak hanya mati dan terlahir kembali, dia juga memiliki ingatan akan dua kehidupan. Mungkin Tuhan tidak marah dengan nasib tragisnya dalam dua kehidupan ini, jadi dia berbelas kasih dan memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Yun Ce diburu oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Changyun. Meskipun dia akhirnya terbunuh, dia mengguncang dunia sendirian. Betapa agungnya dia, tapi tubuhnya saat ini biasa saja. Terus terang, dia sangat bajingan. Di benua Tianxuan, Xuan Li dihormati. Meskipun Xiao Ce lahir di klan Xiao dan merupakan cucu dari Xiao Lai, tetua kelima terkuat, dia sudah berusia 16 tahun, namun kekuatannya selalu berada di tingkat pertama alam mendalam dasar. Dia mulai mengolahnya ketika dia berusia 7,5 tahun. Xuan, yang memasuki alam mendalam dasar tingkat pertama pada usia 8 tahun, tidak membuat kemajuan apapun dalam kekuatannya selama 8 tahun berikutnya, dan diejek oleh klan Xiao. Kemudian, Xiao Lai mengundang Si Tu Yun, dokter nomor 1 di kota Liuyun, untuk memeriksa tubuhnya. Jawaban yang didapatnya seperti sambaran petir. Ia dilahirkan dengan kerusakan garis keturunan, dan kerusakannya sangat serius dan hampir mustahil untuk dilakukan, memperbaiki. Dalam keadaan ini, Xiao Ce akan tetap berada di alam mendalam dasar tingkat pertama selama sisa hidupnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan dapat membuat kemajuan apapun. Bahkan jika dia bekerja keras untuk memperbaiki rantainya, dia hanya akan berada di alam mendalam dasar tingkat pertama selama sisa hidupnya. Orang seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi eksistensi tingkat terendah di benua Tianxuan, dan telah benar-benar menjadi lelucon besar bagi klan Xiao. Jika kakeknya Xiao Lai bukan orang terkuat di klan Xiao dan bahkan seluruh kota Liuyun, tidak ada orang seperti itu seseorang bersedia untuk melihatnya lagi. Sebagai salah satu dari 3 keluarga budidaya utama di kota Liuyun, klan Xiao memiliki pria kuat dan talenta muda yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Ce dapat dikatakan sepenuhnya tidak dapat disingkirkan di antara mereka. Bahkan jika dia meninggal suatu hari nanti, tidak akan ada seorang pun sama sekali. Beberapa orang khawatir, tapi hari ini seseorang tidak segan-segan meracuninya dengan racun yang tidak ada jejaknya seperti bubuk pembunuh jantung, yang sulit ditemukan dengan harga mahal. Alasannya tentu saja sudah jelas bagi Xiao Ce sekarang. Karena hari ini adalah hari pernikahannya dan Xia Qingyue. Xia Qingyue seumuran dengannya, juga baru berusia 16 tahun. Tetapi di usia yang begitu muda, kekuatannya dikatakan telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, dan dia akan menerobos alam mendalam dasar dan memasuki alam mendalam. Dia adalah orang pertama di keluarga Xia dalam 100 tahun yang mencapai keadaan seperti itu pada usia 16 tahun, dan tidak ada seorang pun di antara generasi muda di kota Liuyun yang dapat menandinginya. Bahkan ada rumor bahwa jika dia terus masuk seperti ini, dalam beberapa dekade, dia mungkin menjadi orang pertama dalam sejarah keluarga Xia yang memasuki alam mendalam bumi, dan bahkan mungkin mencapai tingkat yang dialami kota Liuyun selama 100 tahun, alam Tianxuan yang tak seorang pun berani memimpikannya. Yang lebih penting adalah tidak hanya bakatnya yang luar biasa,
dia juga sangat cantik, dan diakui sebagai kecantikan nomor 1 di kota Liuyun. Hampir semua talenta muda yang bermodal besar di kota Liuyun didambakan olehnya. Jika keluarga Xia merekrut pengantin, mungkin akan cukup banyak orang yang datang mengunjunginya dari gerbang utara hingga gerbang selatan kota Liuyun. Gadis yang sombong dengan bakat dan penampilan terbaik di kota Liuyun sebenarnya ingin menikah dengan anggota keluarga Xiao yang paling tidak berguna, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan. Saya tidak tahu berapa banyak orang di kota Liuyun yang terkejut, payudara, marah. Ini seperti teratai bangga yang ditanam di kotoran sapi sehingga tidak ada orang lain yang mau repot-repot melihatnya. Mereka yang tergila-gila pada Xia Tiu tentu saja dipenuhi rasa iri dan kebencian terhadap Xiao Ce. Namun yang lebih penting, mereka tidak bersedia. Tidak mengejutkan sama sekali jika Xiao Ce memikirkannya sekarang karena seseorang akan meracuninya. Benar saja, kecantikan adalah kutukan. Xiao Ce bangkit dari tempat tidur dan berdiri, bergumam pada dirinya sendiri. Tapi memikirkan penampilan Xia Tiu yang menakjubkan, dia menyeringai. Tapi ini benar-benar awal yang baik untuk menikahi istri seperti itu. Bab 2. Saat ini, dia mengenakan jubah pernikahan berwarna merah cerah, dan ruangan itu ditutupi dengan karakter Si dan kain merah. Ini diatur oleh kakeknya Xiao Lai dan bibi kecilnya Xiao Lingqi tadi malam. Ini adalah ruangan tempat dia biasanya tinggal, dan juga rumah barunya untuk pernikahan ini. Pintu dibuka pada saat ini, dan sesosok tubuh yang gesit masuk dengan tergesa-gesa. Xiao Ce segera berdiri, tersenyum dan berteriak, "Bibi kecil, apakah kakek sudah kembali?" Xiao Lingqi adalah putri parubaya Xiao Lai. Meskipun dia adalah bibi Xiao Ce, dia baru saja menginjak usia 15 tahun ini, membuatnya 1 tahun lebih muda dari Xiao Ce. Meskipun dia masih muda, dia sudah menawan, dan kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat ke-6 tahap mendalam dasar. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingyue, dia masih cukup bagus dan sangat dihargai di klan Xiao. "Haha, CR, kamu sudah bangun." Sebuah suara lembut datang, dan Xiao Lai berjalan masuk perlahan melihat Xiao Ce, yang sudah bangun dari tempat tidur dan terlihat cukup baik. Ekspresinya tiba-tiba sedikit rileks. Di belakangnya ada 2 orang, satu adalah Xiao Hong, pengurus rumah tangga yang mengurus kehidupan sehari-hari, dan yang lainnya adalah Si Tuyun, dokter terkenal nomor 1 di kota Liuyun. "Baguslah kamu sudah bangun, kamu tidak terlihat sakit parah. Tapi aku tetap ingin Tuan Situ memeriksamu. Hari ini adalah hari pernikahanmu, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan apapun." "Tuan Situ, terima kasih." Xiao Lai berkata sambil bertanya, "Buka tubuhnya." Sambil meletakkan kotak obat yang dibawanya di atas meja, Si Tuyun duduk di hadapan Xiao Ce dan menempelkan jarinya pada denyut nadinya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan tangannya dari tubuh Xiao Ce. "Tuan Situ, bagaimana kondisi fisik Xiao Ce? Apakah ini serius?" Xiao Lingqi bertanya dengan cepat, kegugupan dan kekhawatirannya terlihat jelas di ekspresinya. Xiao Lai memandang Si Tuyun, meskipun dia tidak berkata apa-apa, ekspresinya tetap serius. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa koma mendadak Xiao Ce tidak normal? Si Tuyun berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Elder Xiao, jangan khawatir, Ling Sun dalam kondisi fisik yang sangat baik, belum lagi penyakit serius, bahkan penyakit ringan sekalipun. Koma sebelumnya mungkin disebabkan oleh kegembiraan yang berlebihan dan kesal. Lagi pula, hari ini cucumu akan menikah dengan mantan putri keluarga Xia, wanita tercantik di kota Liuyun kita, hehehe." Meski Si Tuyun berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, masih ada sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Sungguh tidak dapat diterima bagi seorang gadis sombong untuk menikah dengan seorang yang tidak berguna, apalagi seorang pecundang yang tidak memiliki masa depan. "Itu bagus." Xiao Lai menghela nafas lega dan mengangguk, "Sangat sulit bagiku untuk menarik Tuan Situ ke sini pagi-pagi sekali. Lao Hong, bawa Tuan Situ ke ruang tamu untuk beristirahat." "Tidak perlu." Si Tuyun melambaikan tangannya dan mengambil kotak obat, "Karena cucumu baik-baik saja, aku tidak akan menyimpannya. Selamat kepada Penatua Xiao. Dia akan segera menyambut cucu ipar perempuan yang paling menonjol di Liuyun kota. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padanya, haha, selamat tinggal. Ingatlah untuk menikmati minuman pernikahan. Lao Hong, berikan hadiah kepada Tuan Situ. CR, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Begitu Si Tuyun pergi, Xiao Lai mengerutkan kening dan bertanya masih khawatir.
Xiao Ce tiba-tiba pingsan, suhu tubuhnya turun tajam, dan vitalitasnya menurun. Hal ini tidak mungkin disebabkan oleh kegembiraan yang berlebihan. Tapi melihat Xiao Ce memang aman dan sehat sekarang, tiba-tiba dia menjadi bingung. "Kakek, jangan khawatir, aku baik-baik saja," kata Xiao Ce dengan ekspresi santai. Melihat ekspresi khawatir Xiao Lai dan kepalanya dipenuhi rambut putih, ujung hidungnya terasa masam. Ada 5 tetua di klan Xiao. Meskipun Xiao Lai adalah tetua kelima, dia adalah yang terkuat dalam kekuatan mendalam klan Xiao. Dia memasuki alam lingsuan tingkat ke-10 5 tahun lalu, dan sekarang dia telah mencapai puncak alam lingsuan yang ke-10, tingkat alam lingsuan. Dengan sebuah kesempatan, adalah mungkin untuk menerobos alam spiritual dan mencapai alam duniawi yang diimpikan oleh banyak praktisi. Xiao Lai baru berusia 55 tahun ini, dan dia memiliki kekuatan puncak di alam lingsuan, tetapi dia sudah dipenuhi uban. Setiap kali dia melihat rambut putihnya, hati Xiao Ce akan terasa masam. Alasan uban Xiao Lai di usia parubaya tidak diketahui semua orang di kota Liuyun. Putra satu-satunya, ayah Xiao Ce, Xiao Ying, adalah orang jenius nomor 1 di kota Liuyun saat itu. Dia menerobos ke alam mendalam dasar pada usia 17 tahun, mencapai alam Nasjen Suan tingkat kelima pada usia 20, dan menerobos langsung pada usia 23 memasuki alam Suan. Mencapai alam mendalam sejati mengejutkan seluruh kota Liuyun dan menjadi kebanggaan klan Xiao, dan terlebih lagi bagi Xiao Lai. Hampir semua orang percaya bahwa ketika Xiao Ying mencapai usia parubaya, dia akan menjadi orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi posisi pemimpin klan Xiao. Namun sayangnya, mungkin karena kecemburuan Tuhan terhadap bakat, Xiao Ying tiba-tiba dibunuh hanya 1 bulan setelah Xiao Ce lahir. Hanya beberapa hari sebelum waktu itu, Xiao Ying dibunuh karena dia telah menghabiskan kekuatannya yang dalam untuk menyelamatkan putrinya dari keluarga Xia. Si bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya, dan akhirnya mati. Istrinya juga bunuh diri karena sedih. Di bawah pukulan yang begitu besar, rambut Xiao Lai berubah menjadi abu-abu dalam semalam. 9 bulan kemudian, Xiao Lingqi lahir. Istrinya juga menderita kesakitan jangka panjang karena kehilangan putranya dan meninggal karena depresi 1 bulan setelah Xiao Lingqi lahir. Setelah kehilangan putranya, istrinya pun pergi untuk selama-lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana Xiao Lai melewati tahun-tahun itu. Rambut seperti salju mengandung rasa sakit, kesedihan, dan kebencian yang tak terkatakan. Hingga saat ini, Xiao Lai masih belum mengetahui siapa yang membunuh Xiao Ying. Kemudian, dia menuangkan semua harapannya pada Xiao Ce, tapi fakta kejam bahwa pembuluh darahnya yang dalam rusak sekali lagi menjadi sebuah hal yang mengejutkan dalam hidupnya. Namun, menghadapi cucunya yang putus asa ini, Xiao Lai tidak pernah menunjukkan sedikit pun kekecewaan atau kebencian. Sebaliknya, dia sangat menyayanginya, hampir sampai pada titik menyayanginya. Karena menurutnya, terlahir dengan pembuluh darah dalam yang rusak adalah sebuah ketidakadilan baginya oleh takdir. Hal terakhir yang pantas ia terima adalah kecaman, ketidakpedulian dan cemoohan. Sebaliknya, ia harus menebusnya dengan lebih hati-hati. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan berbagai ramuan yang dapat memperbaiki pembuluh darah yang dalam, namun, jika pembuluh darah misterius itu rusak, itu seperti memutus garis kehidupan kekuatan misterius, dan tidak mudah untuk memperbaikinya. Memiliki kakek seperti itu, meskipun Xiao Ce tumbuh di mata orang lain dengan sikap acuh tak acuh dan bahkan cemoohan, dia tetap merasa beruntung. Melihat rambut pucat Xiao Lai, mata Xiao Ce berangsur-angsur menjadi padat. Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali dan mengizinkanku memiliki kenangan 2 masa kehidupan, meskipun itu hanya untuk membuat kakek merasa sedikit lebih bahagia, saya juga ingin menjalani kehidupan yang penuh semangat. Lalu bagaimana jika pembuluh darah dalam rusak? Saya adalah keturunan dari medical saint. Selama saya menemukan bahan obat yang tepat, saya dapat memulihkan pembuluh darah misterius sepenuhnya hanya dalam 3 minggu. Tidak apa-apa, melihat penampilannya, Xiao Lai akhirnya merasa lega. Dia melirik cahaya di luar dan berkata, sudah hampir waktunya. CR, buatlah persiapan yang baik. Aku akan mengatur tim pernikahan. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin menunggang kuda ke sana, atau naik kursi sedan? Kalau yang kemarin adalah Xiao Ce, dia pasti akan menjawab, duduk di kursi sedan.
Meskipun dia adalah cucu dari yang lebih tua, selain dari identitas ini, dia dapat dikatakan tidak berguna. Kesenjangan antara dia dan Xia Qingyue sangat besar. Dalam perjalanan menuju pesta pernikahan, niscaya Anda akan dikritik oleh banyak orang, dan Anda akan menanggung rasa cemburu, cemoohan, dan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menunjukkan wajah Anda di depan orang lain, Anda bisa membayangkan bagaimana rasanya. Tapi sekarang Xiao Ce tersenyum tipis, tentu saja menunggang kuda. Kakek, jangan khawatir, tidak peduli betapa mulianya Xia Qingyue, dia sudah ditakdirkan menjadi menantu keluarga Xiao kita. Aku akan menikahinya kembali dengan tegak dan tegak tanpa kehilangan apapun. Wajah kakek. Ekspresi Xiao Lai tiba-tiba membeku, seolah dia tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Lalu senyum lembut muncul di wajahnya dan dia sedikit mengangguk. Oke. Kata singkat ini menyampaikan kegembiraan yang telah lama hilang. Xiao Lai keluar dari kamar dan menutup pintu dengan lembut. Begitu Xiao Lai berjalan pergi, Xiao Lingqi tiba-tiba berdiri di depan Xiao Ce, bibirnya melengkung, dan ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Ternyata dia benar-benar pingsan karena kegembiraan, dan dia membuatku khawatir dan takut sekian lama dengan sia-sia. Kamu dan Xia Qingyue jelas belum pernah bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi ternyata kamu selalu sangat menyukainya. Benar, dia adalah wanita tercantik di kota Liuyun kita, bersenandung. Xiao Ce melambaikan tangannya dengan cepat. Bagaimana mungkin? Meskipun Xia Qingyue sangat cantik, bibi kecilku jauh lebih cantik daripada dia. Jika aku pingsan karena dia, maka bibi kecilku akan berada di sisiku setiap hari, dan aku akan pingsan berkali-kali dalam hidupku. Itu saja. Hehe, wajah Xiao Lingqi, yang akhirnya berhasil tetap tenang, tiba-tiba pingsan, dan dia tersenyum cerah. Aku tahu kamu akan mengatakan hal seperti itu untuk membuatku bahagia. Tapi, meskipun Xiao Ce bersemangat karena dia akan menikahinya, tidak masalah jika dia pingsan. Bagaimanapun, Xia Qingyue sangat cantik dan diakui sebagai jenius nomor 1 di kota Liuyun. Keluarga Xia juga orang terkaya di kota Liuyun. Saya tidak aku tahu berapa banyak orang yang bermimpi untuk menikahinya. Namun, pada akhirnya, aku tetap akan menikahi Xiao Ce-ku. Berbicara tentang ini, wajah Xiao Lingqi menunjukkan ekspresi bangga, dan kemudian matanya berangsur-angsur mengembara dan suaranya menjadi lebih lembut. Rasanya begitu cepat. Xiao Ce akan segera menikah. Dong-dong, terdengar ketukan di pintu, dan suara Xiao Hong yang tua dan mantap terdengar dari luar pintu. Tuan, waktu yang baik akan segera tiba, saatnya pergi ke rumah Xia untuk menyambut pengantin wanita. Begitu cepat. Xiao Lingqi melirik pakaian Xiao Ce dan tiba-tiba menjadi cemas. Paman Hong, tunggu sebentar lagi, semuanya akan segera baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia telah tiba di depan Xiao Ce, dan sepasang ruyi mulai dengan cepat mengatur pakaian pernikahannya. Pakaian ini sangat merepotkan. Apa yang terjadi? Sekarang, semuanya berantakan lagi. Diam saja dan jangan bergerak. Aku akan segera memakainya. Oke, sepasang tangan seputih salju dan halus mulai merapikan kerahnya dengan tergesa-gesa, dan mengikat kembali ikat pinggangnya yang longgar. Gerakannya sangat tersentak-sentak, tapi dia sangat serius dan fokus. Xiao Ce menatapnya diam-diam, matanya berangsur-angsur menjadi berkabut. Dia akan menikahi Xia Qingyue hari ini, tapi dia tahu betul apakah Xia Qingyue benar-benar ingin menikah dengannya. Jika bukan karena kesepakatan antara ayahnya Xiao Ying dan ayah Xia Qingyue, Xia Hongyi saat itu, Xia Qingyue bahkan tidak akan repot-repot melihatnya, apalagi menikah dengannya. Satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar baik padanya adalah kakeknya Xiao Lai dan bibi kecilnya Xiao Lingqi. Ketika dia masih muda, Xiao Lingqi menempel pada Xiao Ce seperti sepotong permen coklat sepanjang hari. Kemanapun dia pergi, Xiao Lingqi akan mengikutinya. Dia ingin menyingkirkannya sampai dia tidak bisa menyingkirkannya, dan dia tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Dia akan menangis dengan keras. Ketika Xiao Ce didiagnosis menderita kerusakan pembuluh darah dalam pada usia 10 tahun, Xiao Lingqi tampaknya telah tumbuh dewasa dalam semalam. Dia mengetahui konsekuensi dari kerusakan pembuluh darah misterius dan juga memahami konsep identitas bibi kecilnya. Dia mulai menumbuhkan kekuatannya yang dalam, hanya untuk melindungi keponakannya Xiao Ce yang telah berada di dasar benua Tianxuan sepanjang hidupnya. Setelah 24 tahun, Nan ke Yimeng, di benua Changyun, Xiao Ce benar-benar merasakan betapa mewah dan berharganya kebaikan Xiao Lingqi padanya.
Meskipun Xia Qingyue akan segera menjadi istrinya, dia hanya akan terlihat tetapi tidak dapat diakses seperti bulan dingin di langit. Betapa sempurnanya menikahi gadis seperti bibi kecilku. Pikiran seperti itu muncul di benak Xiao Ce tak terkendali. Setelah pakaian pernikahan yang rumit akhirnya beres, Xiao Lingqi menghela nafas lega, berjinjit, dan mengulurkan tangan untuk merapikan rambut yang sedikit berantakan di dahi Xiao Ce. Saat dia berjinjit, wajah halus Xiao Ce dan wajah Xiao Ce tiba-tiba berada di dekatnya, dan mata serta ekspresinya dengan jelas menunjukkan sentuhan kelembutan dan kerapuhan yang hanya dimiliki oleh seorang gadis, membuatnya orang-orang mau tidak mau memilikinya, keinginan untuk mencintai dan merawatnya. Kedua bibir halusnya sedikit melengkung dan berwarna merah muda. Tiba-tiba, kepala Xiao Ce menunduk, dan bibirnya dengan lembut menyentuh bibir merah muda Xiao Lingqi. Bab 3. Xiao Lingqi menjerit dan melompat mundur seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bibirnya yang mati rasa, matanya yang indah melebar, dan seberkas merah menyebar dengan cepat dari wajahnya yang bersalju ke lehernya. Kamu diam-diam menciumku lagi. Kamu bereaksi seperti ini lagi. Xiao Ce, yang jelas-jelas bersalah, mempunyai ekspresi polos namun patah hati di wajahnya. Ketika kita masih kecil, kamu paling suka bermain dan berciuman denganku. Sekarang setiap kali aku menciummu, kamu tampaknya sangat ketakutan. Kamu juga tahu itu saat kita masih kecil. Wajah Xiao Lingqi menjadi semakin merah. Kita semua sudah dewasa sekarang, dan kita tidak bisa lagi melakukan ciuman sembarangan. Kamu akan melakukannya segera juga. Sekarang kamu sudah punya istri, kamu hanya bisa mencium istrimu mulai sekarang. Mengapa? Karena aku bibi kecilmu. Xiao Lingqi menghentakkan kakinya dengan marah. Apa yang harus aku lakukan jika aku selalu ingin menciummu? Xiao Ce menyentuh dagunya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Gadis manis dan manis berusia 15 tahun di depanku sama sekali tidak terintimidasi oleh bibi kecil. Kalau begitu nikahi aku. Xiao Lingqi berkata dengan marah, hidungnya terangkat. Hei, kamu adalah bibi kecilku, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Suara Xiao Ce merendah, dan matanya sedikit melebar. Mengetahui bahwa kamu masih menciumku secara acak. Jika kamu berani menciumku secara diam-diam lagi, aku akan memberitahu istrimu Xia Qingyue dan memintanya untuk menjagamu. Ya. Xiao Lingqi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bangga. Kali ini, suara Xiao Hong terdengar lagi dari luar. Tuan, apakah Anda siap? Saatnya pergi ke keluarga Xia untuk menyambut pengantin wanita. Baiklah, aku akan segera keluar. Xiao Ce melihat pakaiannya saat ini dan bersiap untuk keluar. Begitu dia mengambil 2 langkah, dia meraih tangan Xiao Lingqi dan berkata dengan wajah serius, Xiao Ce. Sebelum menikah dengan Xia Qingyue, mari kita ulangi perjanjian yang kita buat kemarin. Jangan membuat kesalahan dalam satu hal pun. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Perjanjian kemarin. Xiao Ce memikirkannya dengan santai dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, baiklah. Setelah menikah dengan Xia Qingyue, aku tidak bisa mempunyai istri dan melupakan bibi kecilku. Aku tidak bisa mengurangi waktu yang kuhabiskan bersama anak kecilku, bibi. Panggilan untuk bibi kecilku harus sama seperti sebelumnya. Seperti biasa di panggilan, tidak boleh ada satu kata pun yang salah, kan? Hehe, kamu sangat baik. Xiao Lingqi menunjukkan senyum manis, tapi dia masih memegang tangan Xiao Ce dan tidak melepaskannya. Namun, izinkan aku menambahkan satu hal lagi, yang aku lupa kemarin, meskipun Xia Qingyue punya jadilah istrimu, tapi statusnya di hatimu tidak boleh lebih tinggi dariku. Ulangi sekarang, ucapkan cepat, ucapkan cepat. Xiao Ce mengalihkan pandangannya ke samping, menatap mata indahnya dan berkata, cium aku dan aku setuju. Kalau begitu, kamu menikah denganku. Petik 2. Xiao Ce dikalahkan. Tuan, apakah kamu sudah baik-baik saja? Adalah tabu untuk melewati waktu baik yang telah ditetapkan, dan suara desakan Xiao Hong terdengar dari luar pintu lagi. Xiao Ce meletakkan tangannya di pintu, namun tidak langsung mendorongnya hingga terbuka, namun berbisik, aku tidak setuju dengan masalah ini, karena posisi bibi kecilku di hatiku setinggi 100 posisi Xia Qingyue. Dia bisa bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya, aku tidak ingin membandingkannya dengan bibi kecilku. Setelah suara itu jatuh, dia membuka pintu dan sisiran keluar. Xiao Lingqi berdiri di sana, linglung sejenak, lalu sudut bibirnya melengkung gembira,
dan dia melompat keluar seperti gadis kecil yang mendapat permen kesukaannya. Xiao Che berjalan keluar ruangan, dan tim pernikahan yang cantik sudah menunggu di sana. Xiao Hong tersenyum ramah padanya, "Tuan muda, silakan tunggangi kudamu. Aku akan melindungimu dengan segenap kekuatanku dalam perjalanan menuju pernikahan." Tentu saja, hari besar Tuan muda hanya akan diisi dengan kegembiraan dan tidak ada bencana, dan usia tua tidak diperlukan lagi. "Tuan Hong, terima kasih atas pekerjaanmu." Xiao Che tersenyum pada Xiao Hong dan menaiki kudanya. Pada saat ini, suara ramah tiba-tiba datang dari sisi kiri. "Sepertinya kamu datang tepat pada waktunya. Apakah kakak Xiao Che akan menikah?" "Selamat." Alis Xiao Che terangkat sedikit, dan dia melihat ke arah suara dan melihat dua pemuda berjalan perlahan ke arahnya. Pria yang berbicara itu berusia awal 20-an, bertubuh sedang, sangat anggun dan tampan, dengan mata jernih. Ada senyuman heksi di wajahnya yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Di belakangnya, seorang pemuda yang cukup kurus dan sedikit lebih muda darinya mengikuti langkah demi langkah kakinya selalu satu langkah di belakang pria di depannya. Melihat mereka, Xiao Che tersenyum, ternyata itu kakak Yulong dan kakak Xiao Yang. "Apakah kalian di sini khusus untuk mengantarku pergi?" Xiao Yulong, satu-satunya putra Xiao Yunhai, kepala klan Xiao saat ini, berusia 20 tahun ini. Dalam hal penampilan, bakat, percakapan, dan kebijaksanaan, dia adalah yang teratas di antara generasi muda klan Xiao. Saat ini, kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat ketiga dari alam baru lahir. Dia adalah kebanggaan Xiao Yunhai dan klan Xiao memiliki harapan yang tinggi padanya. Jika tidak ada hal serius yang terjadi, dia akan menjadi pemimpin klan Xiao berikutnya. Namun meski memiliki banyak aura di sekelilingnya, dia sama sekali tidak memiliki kesombongan. Tidak peduli siapa yang dia perlakukan, dia selalu lembut dan sopan. Bahkan ketika menghadapi Xiao Che yang lumpuh, dia selalu lembut dan sopan, tidak pernah menunjukkan sedikit pun ejekan. Sebaliknya, dia sering menunjukkan kekhawatiran terhadap kerusakan pembuluh darahnya yang dalam. Xiao Che selalu menaruh kasih sayang yang mendalam padanya, dan sedikit rasa terima kasih dan kekaguman. Tentu saja, itu adalah Xiao Che sebelum hari ini. Identitas orang di belakang Xiao Yulong juga tidak sederhana. Dia bukanlah murid klan Xiao biasa, melainkan cucu bungsu dari tetua kedua, Xiao Yang. Dia sekarang berusia 19 tahun dan berada di alam mendalam dasar tingkat 9. Dia telah mengikuti Xiao Yulong sejak dia masih kecil dan selalu mengikutinya. Namun, dia tidak seramah Xiao Che seperti Xiao Yulong. Meskipun dia adalah cucu lelaki tua itu, dia selalu meremehkan Xiao Che. Xiao Che kadang-kadang mengambil inisiatif untuk mengatakan satu atau dua kata padanya, tapi dia mengabaikannya. Abaikan saja, atau dengusan saja dengan lubang hidung menghadap ke atas. Sebagai cucu seorang tetua, Xiao Che tidak hanya memiliki rumahnya sendiri, tetapi juga halaman tersendiri. Namun, kecuali kakeknya Xiao Lai, bibinya Xiao Lingqi, dan satu-satunya sahabatnya, hanya sedikit orang yang datang ke halaman ini. Namun, Xiao Yulong berinisiatif datang ke sini bersama Xiao Yang, mungkin satu-satunya tujuan adalah untuk melihatnya pergi ke pesta pernikahan. Haha, tentu saja, Xiao Yulong tersenyum sepenuh hati, berjalan mendekat dan berkata, "Orang yang akan kamu nikahi hari ini adalah permata nomor 1 di kota Liuyun kami. Ini bukan hanya peristiwa besar bagi klan Xiao kami, tetapi juga peristiwa besar bagi seluruh kota Liuyun. Kamu bisa menikahi mutiara seperti itu, sebagai saudara, aku sangat senang dan iri, dan tentu saja, aku juga." Sedikit malu, hahaha. Xiao Che juga tertawa, kakak Yulong bercanda. Dengan bakat kakak Yulong, jika kamu ingin menikah, kamu tidak akan bisa memilih dari semua wanita berprestasi di kota Liuyun. Tuan, sudah waktunya kita pergi, Xiao Hong mengingatkan. Saudara Xiao Che, cepat pergi. Kami sangat menantikanmu untuk menikahkan mutiara kota Liuyun kami ke dalam keluargamu, kata Xiao Yulong sambil tersenyum. Xiao Che mengangguk dan duduk kokoh di atas kuda. Tim pernikahan segera meninggalkan halaman dan langsung menuju keluarga Xia di tengah suara gong dan genderang. Saat Xiao Che meninggalkan pandangannya, senyuman di wajah Xiao Yulong membeku sesaat, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat suram. Tiba-tiba dia berbalik, menamparkan wajah Xiao Yang dengan keras, dan berkata dengan suara rendah, "Sia-sia.
Petik 2. Xiao yang ditampar oleh Xiao Yulong dan terlempar keluar. Sisi kiri wajahnya bengkak. Dia segera merangkak ke kaki Xiao Yulong dan berkata dengan panik, Aku jelas telah melemparkan bubuk pembunuh hati ke dalamnya. Dia telah melemparkannya sebelumnya. Kabar tiba-tiba pingsan juga benar, aku tidak tahu apa yang terjadi. Hah? Xiao Yulong mengerutkan kening dan wajahnya berubah. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan racun semacam ini yang bahkan si Tu Yun tidak dapat mendeteksinya. Tapi kamu mengacaukannya untukku. Apakah kamu membiarkanku? Apakah kamu hanya menonton Xia Qingyue menikah dengan Xiao Ce yang tak berguna itu? Bos, anak laki-laki itu baru saja meninggalkan rumah. Kami memiliki banyak kesempatan dalam perjalanan ke pernikahan. Meskipun kami tidak cocok untuk maju ke depan, kami pasti dapat menghasut orang-orang dari keluarga Yuan dan tuan muda dari tuan kota. Mansion, mereka semua mendambakan Xia Tiyue. Aku benci kenyataan bahwa Xia Tiyue ingin menikahi Xiao Ce, tapi dengan sedikit dorongan dan pacaran bersama, aku pasti bisa. Jika sesederhana itu, apakah aku masih perlu menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan bubuk pembunuh jantung? Xiao Yulong dengan dingin menyela Xiao Yang, meskipun Xiao Ce adalah seorang pecundang, kakeknya Xiao Lai berada pada tingkat ke-10 dari spiritualitas. Alam mendalam, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya di kota Liuyun. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Ayah Xia Qingyue tidak pernah keberatan dengan pernikahan ini. Berani terang-terangan menimbulkan masalah, yang sama saja dengan menyinggung Xiao Lai dan keluarga Xia di pada saat yang sama, bahkan mereka yang berasal dari keluarga Yuan dan istana tuan kota. Jika orang-orang ini berani, keluarga mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Terlebih lagi, tidakkah kamu melihat lelaki tua Xiao Hong itu mengikutinya secara langsung? Dengan dia di sini, siapa yang bisa menimbulkan masalah? Saat Xiao Yulong berbicara, tangannya yang terkepal terus mengeluarkan suara, jepret, saat tulangnya terkilir. Pertama kali dia melihat Xia Qingyue, dia tercengang. Dia yang selalu tenang setiap saat, langsung kehilangan jiwanya saat itu. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk menjadikan Xia Qingyue sebagai wanitanya dalam kehidupan ini. Namun, sekarang Xia Qingyue akan menikahi Xiao Ce, orang yang paling dibenci di klan Xiao. Bagaimana dia bisa rela melakukannya? Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Xiao yang menatap wajah Xiao Yulong dan berkata dengan hati-hati, pikirkanlah. Dengan temperamen Xia Qingyue, dia adalah talenta kelas 1 di kota Liuyun. Aku tidak pernah repot-repot melihatnya. Mungkinkah dia menyukai laki-laki itu, Xiao Ce? Dia akan menikahi Xiao Ce hanya karena perjanjian yang dibuat 16 tahun yang lalu. Menurutku meskipun dia menikah, sama sekali tidak mungkin dia mengizinkannya, sia-sia seperti Xiao Ce yang menyentuhnya. Dia mengacungkan jarinya. Setelah dia menikahi klan Xiao kita, peluang bagi bos untuk berhubungan dengannya akan sangat meningkat. Dengan penampilan dan bakat bos, ditambah dengan perbandingan dengan sampah Xiao Ce, setelah sekian lama, dia masih takut. Tidak bisakah kamu meyakinkan Xia Qingyue? Ketika saatnya tiba, setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yang, ekspresi suram Xiao Yulong mulai sedikit rileks, dan mata sipitnya perlahan menyempit. Dia mengarahkan jarinya ke ujung hidungnya dan berkata dengan suara rendah, apa yang kamu katakan masuk akal. Sepertinya limbahnya tidak beracun, dan itu bagus. Bab 4. Kota Liuyun merupakan kota terkecil di Blue Wind Empire, bahkan kurang cocok disebut kota karena terlalu kecil, mungkin lebih tepat disebut kota kecil. Flowing Cloud City bukan hanya yang terkecil di wilayahnya, tapi juga paling terpencil secara geografis. Populasi, ekonomi, dan tingkat kekuatannya secara keseluruhan berada di bawah seluruh Blue Wind Empire. Penduduk Flowing Cloud City bahkan sering menertawakannya, sendiri bahwa tempat ini telah dilupakan oleh Tianxuan kontinen. Klan Xiao, yang tidak mencolok di Kekaisaran Angin Biru, adalah raksasa sejati di kota Liuyun. Kota Liuyun sangat ramai hari ini, dan alasannya tentu saja adalah pernikahan Xiao Ce dan Xia Qingyue. Itu hanya masalah pernikahan Xiao Ce, dan tidak ada yang peduli sama sekali. Tapi pernikahan Xia Qingyue jelas merupakan peristiwa besar yang dapat mengejutkan seluruh kota Liuyun. Keluarga Xia bukanlah keluarga Xuan-Xuan murni, tetapi telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi. Meskipun kekayaan mereka tidak berarti apa-apa di seluruh kerajaan Angin Biru, mereka jelas merupakan kekayaan utama di kota Liuyun. Namun,
Ini tidak berarti bahwa keluarga Xia lemah. Dengan kekayaan yang berlimpah, mereka secara alami mampu mempekerjakan banyak ahli untuk melindungi properti keluarga. Kepala keluarga Xia saat ini, Xia Hongyi, memiliki sepasang anak, Xia Yuanba dan Xia Qingyue. Keduanya tidak tertarik berbisnis, tetapi fokus mengembangkan misteri. Xia Hongyi hanya membiarkan ini berlalu dan tidak pernah keberatan. Setelah Xia Qingyue menunjukkan bakatnya yang mengejutkan kota Liuyun, dia tidak akan menghentikannya. Sebaliknya, karena bakat luar biasa Xia Tiyue, keluarga-keluarga besar di kota Liuyun sering menunjukkan niat baik. Lagi pula, Xia Tiyue diakui sebagai orang yang mungkin mencapai alam mendalam bumi atau bahkan alam mendalam langit di masa depan. Ketika saatnya tiba, keluarga Xia tidak hanya akan memiliki kekayaan tetapi juga kekuatan untuk mendominasi kota Liuyun. Tapi keluarga Xia ingin putri paling mempesona di kota itu menikah dengan sampah tidak berguna seperti Xiao Ce, yang tidak punya masa depan sama sekali. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang merasa menyesal. Tentu saja, lebih banyak dari mereka yang iri, kecemburuan dan kebencian. Karena dia adalah putri keluarga Xia yang sudah menikah, pemandangannya tentu saja tidak akan buruk. Begitu Xiao Ce keluar, dia melihat karpet merah yang panjang dan berlebihan terbentang di depan pintu. Karpet merah ini dimulai dari gerbang keluarga Xiao dan memanjang ke arah keluarga Xia secara berliku-liku. Jarak antara keluarga Xia dan keluarga Xiao tidak terlalu jauh, tapi sama sekali tidak dekat, masih lebih dari 10 mil jauhnya. Dengan kata lain, karpet merah ini setidaknya panjangnya 10 mil. Kecuali keluarga Xia, tidak ada keluarga di seluruh kota Liuyun yang dapat melakukan pekerjaan luar biasa seperti itu. Begitu tim pernikahan keluarga Xiao muncul, jalanan kota Liuyun tiba-tiba menjadi ramai. Penonton memadati kedua sisi jalan. Saat tim bergerak maju, berbagai bisikan sampai ke telinga Xiao Ce. Lihat, itu adalah Xiao Ce, cucu dari Xiao Lai, tetua kelima dari keluarga Xiao. Dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan pembuluh darah yang dalam dan lumpuh dan tidak akan pernah bisa menembus ke tingkat pertama dari dasar yang dalam hal ini, kehidupan. Oh, ini pertama kalinya aku melihatmu. Kamu belum melihatnya, itu normal. Dia memiliki kakek yang luar biasa, tetapi dia adalah pecundang. Jika itu kamu, apakah kamu masih berani sering keluar? Sayangnya, Xia Qingyue sebenarnya menikah dengan orang seperti itu. Tuhan benar-benar buta. Petik 2. Dikatakan bahwa ayahnya Xiao Ying dan Xia Hongyi adalah saudara laki-laki. Ketika Xia Qingyue lahir, dia hampir tidak selamat. Untungnya, Xiao Ying menghabiskan banyak energi yang besar untuk menyelamatkannya. Xia Hongyi berjanji pada saat itu bahwa ketika Xia Qingyue berusia 16 tahun, setelah menikahi putra Xiao Ying sebagai istrinya, Xiao Ying dibunuh tidak lama kemudian. Karena konsumsi energinya yang besar, dia tidak dapat menahan diri dan langsung mati. Xia Hongyi bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang Xia Qingyue berusia 16 tahun, meskipun Xiao Ying putranya adalah pecundang, tetapi Xia Hongyi menghargai cinta dan kebenaran sepanjang hidupnya dan tidak akan pernah mengingkari janji yang dibuatnya saat itu. Jika tidak, bagaimana pria ini bisa menikahi Xia Qingyue? Aduh, Xia Qingyue adalah mutiara kota Liuyun kita. Jika Xiao Ce mengambil identitasnya sebagai cucu dari tetua kelima klan Xiao, dia tidak lebih dari kotoran. Aku 100 kali lebih kuat darinya. Dunia ini sungguh tidak adil. Dewi dalam mimpiku sebenarnya ingin menikahi pecundang seperti itu. Aku ingin mati dengan enggan. Xiao Ce, yang sedang menunggang kuda, memiliki mata seterang kolam yang dalam, sikap cerah dan anggun, dan sikap anggun. Dia mengenakan gaun pengantin merah cerah, dengan rambut panjang berkibar di belakangnya. Dia memancarkan keanggunan dan debu, aura di sekujur tubuhnya, berbagai suara berbicara, dan segala macam kecemburuan, keengganan, ejekan, kebencian, iri hati, dan penghinaan terfokus padanya, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya, selalu dengan senyuman yang agak tenang di wajahnya. Tapi aku tidak tahu berapa banyak gadis yang menatapnya dengan mata bingung. Meskipun kekuatan Xiao Ce sangat buruk, penampilannya jelas tidak buruk, bahkan lebih buruk dari Xiao Yulong. Selain itu, dia jarang keluar, kekuatannya rendah, dan dia terlihat sangat lemah dan lembut, seperti anak laki-laki cantik. Oleh karena itu, meskipun talenta-talenta muda yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan terhadap Xiao Ce, mereka harus mengakui dalam hati mereka bahwa dari segi penampilan, Xiao Ce ini tampaknya sangat layak untuk Xia Qingyue. Kupikir Xiao Ce akan mengendarai sedan hari ini,
tapi aku tidak menyangka dia akan menunggang kuda. Dan temperamen serta ekspresinya, sepertinya berbeda dari rumor yang beredar. Cih, dia adalah pecundang yang dipandang rendah oleh semua orang, tapi hari ini dia ingin menikahi Xia Qingyue, mutiara kota Liuyun kita. Tentu saja dia ingin menjadi sebangga mungkin. Apakah kamu takut menunjukkan wajahmu? Sebuah suara berkata dengan getir. Saya mendengar bahwa tuan muda tertua dari keluarga Yuan dan tuan muda dari keluarga penguasa kota sedang mengejar Xia Qingyue. Apakah menurut Anda mereka di sini hanya untuk mencuri pengantin wanita? Ayolah, Xiao Ce bukan apa-apa, tapi kakeknya adalah Xiao Lai, guru nomor 1 di kota Liuyun. Pemilik kota harus sopan saat bertemu dengannya. Putranya meninggal, dan cucu seperti itu pasti akan melindunginya. Jauh di lubuk hati, jika seseorang datang untuk membuat masalah, Xiao Lai tidak akan marah. Siapa yang berani menimbulkan masalah? Selain itu, ini bukan pernikahan paksa. Siapapun yang berani membuat masalah juga akan menyinggung seluruh keluarga Xia. Diperkirakan tuan muda dari keluarga-keluarga itu sekarang dikurung terkunci di rumah. Tim pernikahan berjalan perlahan dan santai, dan perjalanan sejauh lebih dari 10 mil memakan waktu hampir 1,5 jam. Saudara ipar, begitu mereka mendekati gerbang keluarga Xia, sesosok tubuh yang tinggi dan kokoh dengan cepat berlari ke arah Xiao Ce setelah berteriak kasar. Pria ini kelihatannya tidak terlalu tua, tapi tingginya setidaknya 2 meter, dan tubuhnya sekuat banteng, bahkan tanah sedikit bergetar saat dia berlari. Xiao Ce memperhatikannya mendekat, menelan ludah, melebarkan matanya dan berkata, Yuanba, kita sudah tidak bertemu selama kurang dari sebulan, kenapa kamu begitu tinggi lagi? Pria ini, tepatnya laki-laki, adalah adik laki-laki Xia Tiyue, Xia Yuanba. Tahun ini dia berusia 15 tahun, ya, dia sebenarnya baru berusia 15 tahun. Tetapi hanya dengan melihat ukuran tubuhnya, tidak ada yang menyangka bahwa dia baru berusia 15 tahun ini. Tingginya lebih dari 2 meter. Ketika Xiao Ce sedang menunggang kuda, bagian atas kepalanya sama tingginya dengan dia, dan beratnya lebih dari 350 kg. Namun Xia Yuanba yang memiliki berat badan yang sangat besar ini pastinya tidak mengalami kembung. Otot-otot di tubuhnya menggembung semua dan memiliki kilau metalik berwarna gelap, yang mengandung kekuatan yang cukup mencengangkan. Kekuatannya yang dalam hanya berada di alam mendalam dasar tingkat keempat, yang hanya dapat dianggap sedikit di atas rata-rata, tetapi sangat kuat, bahkan jika dia bertarung melawan seseorang yang berada di alam mendalam dasar tingkat ke-6, dia pasti layak. Xia Yuanba adalah satu-satunya sahabat Xiao Ce, dia telah memanggil Xiao Ce sebagai saudara ipar sejak dia masih kecil, dan mereka berdua bermain bersama sampai mereka dewasa. Sebelum usia 8 tahun, Xia Yuanba masih berkulit gelap dan kurus, dan sering diintimidasi. Setelah usia 8 tahun, tinggi dan berat badan Xia Yuanba meningkat drastis, seolah-olah dia telah meminum obat yang salah, dan nafsu makan serta kekuatannya menjadi semakin besar, lebih mengkhawatirkan. Sekarang dia berumur 15 tahun. Hanya dengan melihat wajahnya, samar-samar kamu masih bisa melihat sedikit sifat kekanak-kanakan, tapi bentuk tubuhnya hanya setingkat monster. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Ce, Xia Yuanba menggosok kepalanya dan berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, ini, aku tidak bisa menahannya. Ayahku memintaku untuk menurunkan berat badan setiap hari, tapi membuatku kelaparan lebih tidak nyaman daripada membunuhku. Petik 2. Xiao Ce terdiam. Saya berada dalam kondisi ini ketika saya baru berusia 15 tahun sebagai orang dewasa. Saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Xiao Ce telah melihat nafsu makan Xia Yuanba berkali-kali. Untungnya, dia lahir di keluarga Xia. Jika dia lahir di keluarga biasa, dia mungkin sudah bangkrut sejak lama. Hei, kakak ipar, hari ini kamu akan resmi menjadi kakak iparku. Xia Yuanba tersenyum jujur. Dia sangat senang adiknya menikah dengan Xiao Ce, dan dia bahkan sudah menantikan hari ini. Karena menurutnya, dengan adik perempuan sekuat istrinya, tidak akan ada lagi yang berani memandang rendah Xiao Ce. Masuklah dengan cepat, saudari sudah siap. Pada titik ini, Xia Yuanba menamparkan keningnya. Oh, momom, aku akan membuka pintunya. Setelah mengatakan itu, Xia Yuanba berlari menuju gerbang keluarga Xia, berlari seperti segunung daging yang bergerak. Tim pernikahan memasuki rumah Xia. Begitu dia masuk, Xiao Ce melihat Xia Hongyi yang sedang tersenyum. Dia segera turun, berjalan ke arah Xia Hongyi, dan memberi hormat dengan hormat paman Xia.
Haha, ini sudah waktunya, kenapa kamu tidak memanggilku paman saja? Xia Hongyi berkata sambil tersenyum lembut. Dia tidak tinggi, dan bahkan di usia parubaya dia agak kekar, bahkan terlihat agak jujur, tetapi tidak ada seorang pun di kota Liuyun yang berani meremehkannya. Xiao Ce menyipitkan matanya dan berkata dengan hormat lagi, ayah mertua. Dia selalu menghormati Xia Hongyi, karena dia adalah saudara laki-laki ayahnya. Dia telah menerima tatapan yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih muda, tetapi Xia Hongyi selalu merawatnya dengan baik. Meskipun dia terlahir dengan kelainan pembuluh darah yang dalam, dia tetap tidak melanggar perjanjian yang dia buat dengan ayahnya dan mengambil inisiatif untuk menikah. Xia Qingyue kepada Xiao ketika dia berumur 16 tahun. Haha, oke, Xia Hongyi mengangguk, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Ce. Mulai hari ini, aku akan menyerahkan Qingyue kepadamu. Meskipun kamu bukan pahlawan hebat atau orang yang kuat, kamu siap bergegas menemui Xiao Ce. Kamu adalah putra Xiao Ying, jadi aku bisa dengan aman menikahkan putriku denganmu. Ayahmu Xiao Ying luar biasa berbakat dan menghargai cinta dan keadilan. Mampu menjadi saudara dengannya adalah hal yang aku setidaknya penyesalan dalam hidupku. Kamu adalah putra Xiao Ying. Bahkan jika pembuluh darahmu yang dalam rusak, aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu akan menjadi orang biasa di masa depan. Petik 2. Perlakukan putriku dengan baik. Mengenai rumor yang beredar, biarkan saja. Mata Xiao Ce bergerak sedikit, lalu dia mengangguk perlahan dan tegas, ayah mertua, jangan khawatir, meskipun aku dibenci oleh orang lain sekarang, akan ada suatu hari ketika naga yang bersembunyi di jurang akan terbangun. Kapan saatnya tiba, aku akan membuat semua orang yang meremehkanku, dan mereka yang mengejek keluarga Xia karena menemukan menantu yang tidak berguna, tolong tutup mulut. Xia Hongyi tertegun sejenak. Xiao Ce yang dia kenal baik selalu berkelakuan lemah, dengan temperamen yang lembut, dan sering menunjukkan rasa rendah diri secara tidak sengaja. Tapi sekarang dia mengucapkan kata-kata yang begitu berani kepadanya, dan matanya tajam, ekspresinya tenang, dan matanya begitu dalam sehingga dia merasa seperti dia tidak bisa melihat dengan jelas, benar-benar berbeda dari postur lemah di masa lalu. Oke, Xia Hongyi mengangguk dan menepuk bahu Xiao Ce lagi, saya percaya bahwa putra Xiao Ying tidak akan pernah menjadi orang biasa. Saya akan menunggu untuk melihat momen ketika Anda terjun ke Long Teng Yuan. Oke, Qingyue sudah ada di sini. Bersiaplah dan pergi. Bab 5. Dengan dukungan kedua pengiring pengantin, Xia Tiyue akhirnya muncul di hadapan Xiao Ce. Dia mengenakan mahkota Phoenix merah cerah di kepalanya, dan tirai manik-manik halus yang tergantung dari mahkota Phoenix menutupi seluruh wajahnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat wajah dan ekspresinya dengan jelas. Rambut hitam panjangnya diikat lembut ke belakang punggungnya, dan dia mengenakan jubah pernikahan merah lengan lurus yang terbuat dari brokat bermotif awan siksirui, dengan pinggang diikat untuk meregangkan pinggang ramping pohon willow. Mengenakan sabuk giok yang sangat indah di pinggangnya, dengan jumbai mutiara tipis yang tergantung di sabuk giok, dan sepatu sutra emas di kakinya, pakaian cantiknya semakin mempesona di tubuhnya. Dengan dukungan dari pengiring pengantin, Xia Qingyue perlahan berjalan menuju Xiao Ce di samping kursi sedan. Setiap langkah yang diambilnya ringan dan anggun, seolah-olah dia sedang menginjak awan. Ia juga berjalan, wanita biasa sedang berjalan, tetapi pada dirinya, itu seperti peri yang menghiasi awan. Postur biasa ini sangat indah, dan Xiao Ce juga sangat senang melihatnya. Xia Qingyue akhirnya sampai di kursi sedan, dan kedua pengiring pengantin juga melepaskan tangan mereka dan melangkah mundur. Menurut kebiasaan pernikahan Kekaisaran Angin Biru, pengantin pria akan membantu pengantin wanita naik ke kursi sedan. Xiao Ce maju selangkah dan mengulurkan tangannya pada Xia Qingyue. Xia Qingyue juga mengangkatnya dengan lembut. Namun, sama seperti Xia Qingyue saat tangannya hendak bertumpu pada telapak tangannya, rasa dingin yang menggigit tiba-tiba datang dari tangan Xiao Ce, menyebabkan seluruh tangan kanannya dan bahkan lengan kanannya menjadi kaku karena rasa sakit yang menyengat, dan dia tidak bisa lagi bergerak bahkan setengahnya. Semenit, tangan Xia Qingyue tergantung di udara dan menutupi telapak tangan Xiao Ce, dan tubuhnya memasuki kursi sedan dengan perlahan dan anggun. Namun di mata orang lain, dia dibantu oleh Xiao Ce setelah telapak tangannya bertumpu pada tangan Xiao Ce. Perasaan dingin di tangannya perlahan menghilang, dan Xiao Ce menurunkan tangannya dengan ekspresi tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain mengerutkan kening pada saat perasaan dingin menerpa dirinya,
dia tidak memiliki ekspresi lain, dan dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Jika Anda membuka tirai manik-manik halus di kepala Xia Qingyue saat ini, Anda akan melihat sedikit kejutan muncul di matanya yang indah. Namun dia segera kembali bersikap acuh tak acuh. Xiao Ce menaiki kudanya, dan prosesi pernikahan segera kembali dengan megah. Prosesi pernikahan keluarga Xia juga mengikuti dari belakang, langsung menuju ke klan Xiao. 1,5 jam kemudian, tim kembali ke pintu rumah Xiao. Perjalanan bolak-baliknya memakan waktu lama, namun lancar dan tenang. Tidak ada drama pernikahan yang dinantikan banyak orang. Ini merupakan kekecewaan besar bagi banyak orang yang secara psikologis tidak seimbang. Xiao Lai sudah berdiri langsung di depan pintu, menyapa para tamu. Tentu saja, setiap tamparan yang ditujukan kepada Xiao Ce pada dasarnya ditujukan kepada Xiao Lai dan keluarga Xia. Dengan prestise Xiao Lai di kota Liuyun dan koneksi luas keluarga Xia, ada cukup banyak tamu. Di luar gerbang keluarga Xiao, tak terhitung banyaknya orang yang datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut, yang membuat jalan menjadi padat. Dan orang-orang ini jelas ada di sini untuk menyaksikan pernikahan wanita tercantik di kota Liuyun. Jembatan bunga Xia Qingyue perlahan berhenti. Di tengah kebisingan, salah satu sudut tirai terangkat, dan pembantunya Xia Dongling berkata dengan lembut, "Nona, kami telah tiba." Kemudian, sebuah tangan terulur dan perlahan berjalan ke bawah. Dengan dukungan Xia Dongling, saat dia melangkah keluar dari kursi sedan, suara bising dan memekakkan telinga di sekitarnya tiba-tiba mereda, digantikan oleh suara terengah-engah satu demi satu. Saat itu hampir tengah hari, dan matahari sangat cerah dan lembut. Sinar matahari yang berkilau memantulkan mahkota burung phoenix yang menawan dan cerah di tubuhnya, bersinar dengan bangga dan mempesona orang-orang. Dia mengenakan mahkota phoenix 4 layar di kepalanya, dan santul tingginya dihiasi dengan jepit rambut emas yang indah, dengan beberapa ukiran burung phoenix dan tangga emas tergantung di bawahnya. Dia mengenakan gaun pengantin merah brokat dengan pola awan, dan ikat pinggang, dengan warna dan lebar yang sama. Dia mengenakan ikat pinggang brokat, sepatu sutra emas, dan mahkota phoenix emas merah cerah yang ditutupi dengan jumbai mutiara ramping. Saat jumbai mutiara bergoyang lembut, alisnya yang gelap dan kulitnya yang bersalju, mata yang cerah, dan bibir gioknya menjulang, indah dan tanpa celah. Meski wajahnya belum terungkap, ia sudah seperti dewi yang dibuang ke bumi, dan kecantikannya tak seindah dunia fana. Gelombang suara nafas yang tak tertahankan saling tumpang tindih, dan mata banyak orang menjadi lurus, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Inilah pesona Xia Qingyue, tanpa memperlihatkan wajahnya, dengan temperamen dan sosoknya yang luar biasa, dia seperti peri yang keluar dari lukisan. Dia begitu cantik sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Sepotong sutra merah dililitkan di tangan Xia Qingyue oleh Xia Dongling, dan ujung sutra merah lainnya secara alami diikatkan di tangan Xiao Ce. Xiao Ce berjalan di depan dengan senyum di wajahnya, memimpin Xia Qingyue melintasi Anglo, melintasi pelana, dan melintasi ambang pintu keluarga Xia, langsung menuju ke aula. Memasuki gerbang keluarga Xiao, suara bising di telingaku terus berlanjut. Ekspresi Xiao Ce tetap tidak berubah dan langkahnya terus bergerak. Dia tentu ingin pernikahan ini berakhir secepat mungkin. Ini adalah aula pertemuan pusat klan Xiao. Hanya kepala atau tetua klan Xiao yang memenuhi syarat untuk menggunakan tempat ini sebagai aula pernikahan. Untuk pernikahan kali ini, dihias secara besar-besaran, sejauh mata memandang, ukiran baloknya bertatakan citrin, keempat dindingnya diukir 2 ekor naga bermain mutiara, dan ditempelkan beberapa mutiara langka di atasnya. Karpet merah besar melintasi tengah aula, menyebar langsung ke tangga emas tepat di depan. Cahaya keemasan redup, menerangi aula indah yang didekorasi dengan lebih mempesona. Tentu saja, klan Xiao tidak akan rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk Xiao Ce. Semua ini berasal dari keluarga Xia. Xia Hongyi tidak pelit dengan pernikahan putrinya. Di titik tertinggi aula, Xiao Lai dan Xia Hongyi sudah duduk, menyaksikan Xiao Ce dan Xia Qingyue masuk dengan senyuman di wajah mereka. Tikar cendana merah dipisahkan di kedua sisi karpet merah, dengan 3 baris di kiri dan kanan. Sudah penuh dengan orang. Xiao Yunhai, pemimpin klan Xiao, sedang duduk di sana, begitu pula 4 tetua lainnya dari klan Xiao. Ketika Xiao Ce masuk dengan wajah bahagia, ekspresi mereka tetap sama, tapi jauh di dalam mata mereka, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Klan Xiao adalah keluarga Xuan Xiu, dan Xiao Ce, yang memiliki garis keturunan langsung dari Venezuan,
terlahir dengan Venasuan yang cacat, ini sungguh memalukan bagi klan Xiao. Jika bukan karena dia adalah cucu dari tetua kelima Xiao Lai, dia telah diusir ke properti keluarga Xiao dan tidak akan bisa tinggal di keluarga Xiao. Dan jika dia tidak tinggal di keluarga Xiao, menikah dengan putri paling populer dari keluarga Xia di kota Liuyun, belum lagi hadir secara langsung, mereka bahkan tidak repot-repot bertanya. Bagi Xiao Ce, ketika mereka menyebut atau mendengar nama itu, mereka hanya memikirkan kata sampah, apalagi memperhatikan, mereka bahkan tidak bisa mengingat penampilannya dengan jelas. Di benua Tianxuan, tidak ada martabat tanpa kekuatan, bahkan dalam keluarga yang sama, inilah kenyataannya. Ekspresi generasi muda keluarga Xiao juga sangat konsisten. Ketika mata mereka tertuju pada Xia Qingyue, mereka menunjukkan ketertarikan yang tak terkendali, dan ketika mereka menoleh ke Xiao Ce, kecemburuan di mata mereka hampir meledak. Orang cacat seumur hidup yang dipandang rendah bahkan oleh murid luar di keluarga Xiao, sebenarnya menikah dengan permata nomor 1 di kota Liuyun, yang tidak pernah mereka impikan, dan menyaksikan mereka berdua berjalan ke aula pernikahan bersama sambil memegang sutra merah. Perasaan itu bahkan lebih tidak nyaman daripada memakan lalat mati hidup-hidup. Petugas pernikahannya adalah Xiao De, manajer umum yang bertanggung jawab atas logistik keluarga Xiao. Upacara pernikahan resmi dimulai dengan teriakannya. Pembawa acara mulai dari memperkenalkan kedua mempelai hingga mengumumkan tamu-tamu terhormat. Ekspresi Xiao Ce tetap sama dan hatinya tenang. Adapun kata-kata pembawa acara selanjutnya, dia terlalu malas untuk mendengarkan. Dia memikirkan berulang-ulang tentang sebuah pertanyaan yang dia pedulikan. Di keluarga Xia, ketika Xia Qingyue hendak menyentuh tangannya, apa yang tiba-tiba terasa dingin di tangannya? Apakah ini semacam keterampilan misterius? Namun di kota Liuyun, saya belum pernah mendengar keterampilan misterius seperti itu. Xia Qingyue mampu mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar pada usia 16 tahun. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang luar biasa. Tapi dari segi level, bagaimanapun juga, dia masih berada di alam mendalam dasar yang paling dasar. Dia bisa terdiam pada level ini. Nafas mengeluarkan udara sedingin es, membuat seluruh lengannya sama sekali tidak bisa bergerak. Kekuatan misterius macam apa yang benar-benar bisa mengerahkan kekuatan luar biasa pada level seperti itu? Atau, Xia Qingyue, yang mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar pada usia 16 tahun, masih menyembunyikan kekuatannya. Suara nyanyian pembawa acara berhenti pada saat ini. Setelah jeda singkat, suara yang 1 oktav lebih tinggi terdengar lagi. Sembahlah langit dan bumi. Pikiran Xiao Ce dengan cepat berubah. Dia melirik ke arah Xia Qingyue di sampingnya, dan membungkuk pada saat yang sama dengan tubuhnya, menyembah langit dan bumi bersama-sama. Dua hal, para tetua. Kedua orang itu membalikkan tubuh mereka dan membungkuk hormat ke arah Xiao Lai dan Xia Hongyi. Xiao Lai mengangguk sambil tersenyum dan menatap penuh kasih pada Xiao Ce dan menantu cucunya yang akhirnya masuk. Xia Hongyi juga memiliki senyuman di wajahnya, tanpa sedikitpun ketidakpuasan atau keengganan terhadap pernikahan tersebut. Suami dan istri yang bahagia. Tubuh Xiao Ce menoleh ke arah Xia Tiyue, dan hampir di saat yang bersamaan, tubuh Xia Tiyue juga menoleh ke arahnya, tanpa ada keraguan atau penundaan dalam gerakannya. Hal ini membuat banyak generasi muda keluarga Xiao yang hadir diam-diam mengertakkan gigi. Ketika mereka memikirkannya, sangat mustahil bagi Xia Tiyue untuk bersedia menikahi Xiao Ce, seorang yang cacat total. Dia pasti dipaksa oleh keluarga Xia. Tapi apa yang membuat mereka sangat kecewa adalah sampai saat ini, perilaku Xia Qingyue cukup memuaskan, dan tidak ada yang bisa mendeteksi adanya perlawanan darinya. Mereka berdua membungkuk satu sama lain, dan saat mereka membungkuk, melalui tirai manik-manik yang sedikit berserakan, Xiao Ce melihat tatapan mata yang dingin, begitu dingin hingga hampir tidak ada jejak emosi. Saat ini, seharusnya ada tepuk tangan meriah, tawa dan sorak-sorai. Tapi hanya ada sedikit suara tepuk tangan di aula, yang sangat memalukan. Haha, selamat kepada tetua kelima dan saudara Xia. Xiao Yunhai berdiri saat ini dan berkata, dia berusia awal 40-an dan memiliki wajah yang lembut. Ini memang waktunya untuk mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada tetua kelima. Xiao Li, tetua di samping Xiao Yunhai, berkata dengan acuh tak acuh. Siapapun dapat mendengar keanehan dalam kata-katanya. Tetua kedua, Xiao Bo, juga tertawa aneh 2 kali dan berkata perlahan, tetua kelima mendapatkan cucu ipar seperti itu, seluruh keluarga Xiao kami sangat tersanjung.
Keluarga Xia telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi, dan sangat menyenangkan bisa temukan menantu seperti itu. Itu bagus. Selamat. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin, mereka mengucapkan, selamat, namun sarkasme di dalamnya terlihat jelas bagi siapapun yang tidak bodoh. Bersambung.